Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Salsabila dengan NPM 023. Sini saya akan mempresentasikan masalah sosial dalam cerpen Salah Tangkap karya Sabit Hussein. Yang pertama, latar belakang masalah penelitian. Karya sastra seperti cerpen Salah Tangkap karya Sabit Hussein tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media kritik sosial yang mencerminkan berbagai masalah di masyarakat, seperti ketimpangan kekuasaan, kesalahan sistem persetujuan, dan juga stigma sosial. Dengan potret konflik yang relevan dengan isu-isu kontemporer, cerpen ini menyuarakan ketidakpuasan terhadap tatanan yang ada dan mengungkap dinamika sosial yang kompleks. Selanjutnya pengarang dan karyanya. Muhammad Hu- Muhammad Sa- Moh- Mosabit Hussein, cerpenis dan santri di Pondok Pesantren Anukaya Lubangsa, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Kini Mosabit Hussein aktif di komunitas cinta Cinta Nulis Lubangsa Selatan. Salah Tangkap adalah karya Mosabit Hussein yang terbit pada tahun 2024 di Ruang Sastra. Selanjutnya analisis unsur-unsur intrinsik dalam cerpen Salah Tangkap karya Mosabit Hussein. Yang pertama, tema. Cerpen Salah Tangkap mengangkat tema ketidakjelasan sistem hukum dan manipulasi oleh pihak yang berwenang. Terlihat dari nasib Misima Yudio yang dihukum mati tanpa bukti yang jelas. Kemudian mencakup ketakutan si saksi mata terhadap ancaman yang membahayakan pekerjaan dan keluarganya. Selanjutnya, sinopsis cerpen. Cerpen Salah Tangkap berlatar di stasiun Harajuku, Jepang tahun 1925, menceritakan pembunuhan seorang gadis yang melibatkan beberapa tersangka seperti Yamamoto Ishida, Kurosaki, dan Tuan Akutagawa. Mashima Yudio, seorang sipir penjara yang dihukum mati atas tuduhan pembunuhan, meskipun ia sebenarnya difitnah oleh Tuan Kawabata, penyidik yang merupakan pelaku sebenarnya. Kesaksi, Kesaksian saksi kunci yang mengetahui kebenarannya tidak terungkap karena ancaman terhadap pekerjaan dan keluarganya, menggambarkan ketidakadilan hukum dan otoritas kekuasaan. Selanjutnya, plot atau alur. Cerpen ini Cerpen Salah Tangkap menggunakan alur lurus dengan tahap berikut. Tahap situasi. Cerita dimulai dengan perkenalan Yamamoto Ishida, penjara penjaga stasiun Harajuku yang bekerja sendirian pada malam itu, tanpa tahap pemicu atau konflik. Pembunuhan terjadi di stasiun dan Yamamoto terbangun dengan keadaan tangan yang berlumuran darah dan pisau. Kemudian ditangkap atas pembunuhan wanita tersebut. Selanjutnya, tahap penyelesaian. Saksi mata yang mengetahui kebenaran merasa bingung dan stres antara ketakutan untuk melapor ancaman terhadap dirinya sendiri serta keluarganya. Dia ragu apakah tindakannya untuk diam sudah benar. Kemudian tokoh dan pentokohan. Mas Masima Yudio, tokoh utama, adalah sipir penjara yang dihukum mati atas tuduhan pembunuhan yang tidak dilakukannya. Yang kedua, Yamamoto Ishida, seorang yang tidak percaya mitos-mitos hantu dan tidak takut terhadap cerita-cerita seram yang beredar di stasiun kereta. Tuan Kawabata,
Kawabate Shinade, seorang yang manipulatif dan juga suka mengancam orang yang lemah. Selanjutnya Kuroshiki, seorang tukang jagal dan juga pembuat lentera yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Selanjutnya Akutagawa, pria yang tidak terlibat dalam pembunuhan dan tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian di stasiun itu. Dia hanya tinggal dekat dengan lokasi pembunuhan. Saksi mata, seorang sipir baru yang takut melaporkan kebenaran tentang pembunuhan karena ancaman dari Tuan Kawabata Shinode yang mengancam akan membunuh keluarganya. Lanjutnya latar. Latar tempat stasiun Harajuku, tempat Yamamoto Ishida bekerja. Rumah tukang jaga, rumah Kuroshiki dekat dengan stasiun. Kantor polisi, tempat interogasi Yamamoto, Kuroshiki, dan Akutagawa setelah pembunuhan. Rumah Akutagawa, tempat tinggal pembuat jaket kulit domba yang terlibat dalam penyelidikan. Ruang sidang, tempat di mana Mashima Yudio diadili. Latar waktu, malam hari. Sebagian besar cerita terjadi pada malam hari dengan suasana stasiun yang tidak seram meskipun musim salju. Pagi hari, keesokan paginya kabar pembunuhan menyebar dan Mishima dikira sebagai pelaku. Latar sosial budaya, kehidupan di musim dingin, masyarakat Jepang menggunakan pakaian tradisional untuk menghadapi musim salju. Hierarki sosial dan profesi tradisional. Profesi tokoh-tokoh seperti penjaga stasiun, tukang jagal, dan pembuat jaket yang mencerminkan struktur sosial. Kehidupan kecil di perkotaan. Kehidupan stasiun Harajuku yang mencerminkan tradisi dengan rumah kecil di tempat dan rumah kecil dan pembuat kerajinan tangan. Kepercayaan tradisional dan modern. Mitos tentang hantu seperti take-take menunjukkan adanya pengaruh kepercayaan tradisional meskipun modernisasi berkembang. Sudut pandang. Cerpen Salah Tangkap menggunakan sudut pandang orang pertama dengan narator yang terdiri dari para tersangka dan saksi mata. Cerita disampaikan langsung melalui perspektif masing-masing karakter seperti Yamamoto Ishida yang mencerminkan pengalamannya. Penggunaan sudut pandang ini memungkinkan pembaca memahami peristiwa melalui pikiran, perasaan, dan pengalaman setiap tokoh, menciptakan ketegangan dengan berbagai versi kebenaran. Pembaca harus menilai kejujuran dan motif setiap narator untuk menentukan siapa yang dapat dipercaya. Lanjutnya bahasa. Dalam cerpen Salah Tangkap karya Sabit Hussein terdapat 3 gaya bahasa utama, yaitu majas personifikasi, memberikan sifat manusia pada benda, seperti angin yang risau, serta menelisik seperti manusia. Yang selanjutnya majas hiperbola, penggunaan pernyataan yang dilebih-lebihkan untuk menciptakan efek dramatis, seperti tukang jagal yang mengklaim dapat melihat semut dalam badai salju, menambah ketegangan cerita. Selanjutnya majas metafora, membandingkan dua hal tanpa hubungan seperti tertimpa tangga yang tak pernah saya gunakan, yang menggambarkan situasi naas Yamamoto yang dituduh membunuh seorang wanita. Selanjutnya amanat. Amanat dalam cerpen Salah Tangkap mengajarkan pentingnya keadilan dan perlakuan yang setara terhadap semua orang tanpa memandang status dan jabatan.
Cerita ini meremeh meremehkan kekuasaan seperti yang ditunjukkan oleh tokoh Misi, Mishima Yudio. Mishima Yudio yang diadili tanpa dasar yang jelas dan Tuan Kawabata yang menekan bawahannya. Hal ini mengingatkan kita untuk menghormati dan menghargai setiap individu yang memperlakukan orang dengan adil dan bijaksana. Selanjutnya, analisis dan pembahasan isi cerpen Salah Tangkap karya Moh Sabit Hussein. Yang pertama, ketidakadilan hukum. Cerpen ini menggambarkan ketidakadilan yang terjadi saat terdakwa dihukum tanpa bukti yang jelas, hanya berdasarkan arloji yang ditemukan di dekat tempat kejadian. Hakim tidak mendengarkan pembelaan terdakwa dan lebih memilih untuk menutup telinga terhadap penjelasan yang disampaikan. Selanjutnya, tidak adanya suara kebenaran. Saksi mata yang seharusnya mengungkapkan kebenaran malah dibungkam karena ancaman yang diterimanya. Selanjutnya, kritik sosial terhadap hukum. Cerpen ini mengkritik ketidakadilan sosial yang terjadi di antara kelas sosial yang berbeda. Tokoh-tokoh seperti penjaga stasiun, tukang jagal, dan penjual jaket sering kali dianggap lebih rendah dan mudah menjadi sasaran tuduhan. Tanpa pertimbangan bukti yang sah, hal ini mencerminkan sistem hukum yang rusak dan tidak setara. Selanjutnya, tekanan psikologis terhadap saksi mata. Saksi mata dalam cerpen ini menghadapi tekanan psikologis yang besar setelah diancam oleh penyidik. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan keselamatan keluarganya membuat tidak berani mengungkapkan kebenaran yang seharusnya bisa membantu terdakwa keluar dari penjara. Kesimpulan cerpen Salah Tangkap ini mengkritik ketidakadilan hukum dengan tema harapan keadilan yang terabaikan, serta mengangkat isu-isu sosial, moralitas, dan hierarki kekuasaan di Jepang era Taisho. Cerita ini menggambarkan bagaimana manipulasi kekuasaan dan sistem hukum yang bisa menghancurkan kehidupan individu, terutama masyarakat kecil yang lemah secara sosial dan ekonomi. Dengan plot lurus, gaya bahasa yang hidup, dari sudut pandang orang pertama yang mendekati pembaca secara emosional. Cerpen ini menyorot pentingnya reformasi hukum dan keberanian melawan ketidakadilan serta menyampaikan pesan moral yang relevan untuk menggugah kesadaran pembaca. Baik, terima kasih atas presentasi. Terima kasih. Presentasi saya cukup sekian. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.